Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Yuliana, NIM E 2018-2267 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kami dari kelompok 4, yaitu dengan judul Pola Konsumsi di Indonesia sebagai Indikator Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan terkait poin-poin yang saya rangkum. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, di mana di sini yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, di sini terdapat 2 kekuatan yang mempengaruhi perilaku konsumen itu sendiri. Di mana yang pertama itu di sini adalah kekuatan sosial budaya, dan yang kedua yaitu kekuatan faktor psikologis dan juga faktor pengalaman belajar. Nah, di sini untuk yang pertama itu kekuatan sosial budaya. Nah, yang pertama di sini adalah faktor budaya. Di mana faktor budaya di sini adalah suatu kreativitas manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya yang sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupan berbagai anggota masyarakat. Nah, yang kedua itu faktor pengaruh kelompok, di mana di sini pada suatu kelompok tersebut sangat akan berpengaruh ya terhadap perilaku konsumen. Misalnya saja dalam suatu organisasi, tentunya akan ada beberapa orang. Nah, beberapa orang tersebut sangat akan berpengaruh. Misalnya dalam kelompok tersebut akan memproduksi suatu produk. Nah, dalam menentukan merek tersebut, tentunya dari mereka akan saling berdiskusi tentunya dalam menentukan hal tersebut. Dan di sini juga sangat berpengaruh. Dan yang ketiga itu faktor keluarga, di mana di sini tentunya seseorang dalam menentukan perilaku konsumen di sini, yaitu misalnya saja saya ingin membeli. Nah, di sini saya akan membeli sesuatu tersebut, tentunya saya akan masih diskusi atau bertanya kepada anggota keluarga, misalnya saja ibu. Nah, jika saya sudah yakin dan sudah diberi arahan, maka saya akan membeli barang tersebut. Yang kedua di sini yaitu kekuatan faktor psikologis dan juga faktor pengalaman belajar. Nah, di sini yang pertama itu ada faktor pengalaman belajar. Nah, tentunya di sini seorang yang punya pengalaman lebih dalam belajar di sana juga akan lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Yang kedua itu faktor kepribadian. Di sini kepribadian itu sangat menunjukkan ya perilaku konsumen tersebut, di mana ia akan lebih dalam membeli suatu produk. Tentunya dia akan faktor kepribadiannya itu, misalnya saya akan membeli ini. Nah, begitu. Yang ketiga yaitu faktor sikap dan juga keyakinan, di mana sikapnya dalam mengkonsumsi dan juga keyakinannya dalam membeli suatu produk. Nah, yang terakhir yaitu konsep diri atau self concept. Di sini juga konsep dan cara kita melihat diri sendiri pada waktu tertentu sebagai gambaran tentang apa yang kita pikirkan. Nah, untuk poin yang kedua di sini saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Di mana di sini ada 9 faktor ya. Yang pertama di sini ada pendapatan. Ya, ada pendapatan, kekayaan, suku bunga, perkiraan masa depan, konsumsi penduduk, jumlah penduduk, keadaan sosial dan budaya, gaya hidup seseorang, dan juga kecenderungan dalam mengkonsumsi. Nah, di mana yang pertama di sini adalah pendapatan. Pendapatan tentunya sangat berpengaruh dalam konsumsi, menjadi faktor yang berpengaruh. Di mana jika pendapatan seseorang lebih besar yaitu maka ia konsumsinya juga akan besar. Nah, yang kedua itu kekayaan. Di mana seseorang yang kaya, seseorang misalnya yang bekerja dengan gaji yang besar, maka di sana tingkat konsumsinya juga akan besar. Nah, suku bunga. Di sini ada suku bunga. Jika bunga bank tinggi, maka di sana pendapatan mereka itu ia akan lebih berpikir untuk menabung daripada ia harus membelanjakan banyak uang. Dan juga di sini ada faktor perkiraan masa depan. Nah, ia juga pastinya akan menabung untuk konsumsinya masa depan, misalnya untuk pendidikan anaknya nanti, ataupun ketika ia berpikir misalnya sakit gitu, jadinya sudah menabung, intinya ada asuransi gitu. Yang kelima di sini ada komposisi penduduk. Misalnya tentunya komposisi penduduk ini sangat berpengaruh ya terhadap faktor konsumsi.
Yang ketujuh itu ada jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini misalnya saja dalam suatu daerah jumlah penduduknya itu besar. Nah, di sana juga akan terjadi interaksi yang besar sehingga akan menghasilkan konsumsinya juga besar. Nah, dan yang selanjutnya itu adalah keadaan adat sosial dan juga budaya. Misalnya dalam suatu daerah tersebut memiliki adat kebiasaan mengkonsumsinya itu sederhana. Nah, di mana di sana itu masyarakat cenderung konsumsinya lebih sederhana, misalnya dengan mengandalkan cocok tanam ataupun yang lainnya, ataupun misal ya seperti itu. Maka mereka itu lebih cenderung mengkonsumsi dari hasil cocok tanam mereka daripada harus membeli produk yang siap saji. Nah, yang kedelapan itu gaya hidup seorang. Di sana juga menentukan, misalnya seseorang yang gajinya rendah namun jika ia memiliki gaya hidup yang konsumtif, maka ia akan berpikir untuk mengkonsumtif barang-barang yang mahal misalnya, dan juga barang-barang yang bermerek. Nah, yang terakhir yaitu kecenderungan mengkonsumsi. Misalnya saja kecenderungan konsumsi masyarakat di sini adalah, nah, kecenderungan konsumsi di sini ya menurut Keynes dibagi menjadi dua, yaitu kecenderungan mengkonsumsi marginal dan juga kecenderungan mengkonsumsi rata-rata. Di mana dalam sistem kecenderungan mengkonsumsi marginal di sini ketika orang-orang, artinya jumlah yang dikonsumsi dari setiap dolar tambahan adalah antara 1 dan 0. Sedangkan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata ialah ia percaya bahwa tabungan di sini merupakan suatu kemewahan sehingga ia menduga orang kaya menabung dan dalam proporsi yang tinggi dari pendapatannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.